Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih satu bab spesifik. Sumbernya dari buku The Black Swan karya Nassim Nicholas Taleb yang menurut saya menarik banget. Kita akan fokus ke bab 8. Keberuntungan Giacomo Casanova yang tak terkalahkan. Masalah bukti bisu. Nah, sumber kita ya kutipan-kutipan dari bab ini. Misi kita kali ini gimana caranya membongkar bukti yang nggak kelihatan. Bukti bisu ini. Gimana dia diam-diam membentuk cara Anda, ya Anda para pendengar, melihat risiko, sukses, bahkan sejarah. Casanova ini jadi contoh utamanya. Oke, mari kita mulai aja ya. Oke, jadi konsep intinya itu ya bukti bisu atau silent evidence. Ini tuh kecenderungan alami kita lah ya untuk cuma fokus sama yang menang, yang berhasil, atau ya yang selamat dari suatu kejadian. Sumber kita nyebutnya kekeliruan bukti bisu. Jadi waktu kita baca sejarah atau berita gitu, seringnya kita nggak dapat cerita utuh. Kita cuma dapat bagian yang kelihatan atau yang berhasil selamat aja untuk diceritain. Wah, menarik. Berarti ini kayak kita cuma lihat puncak gunung es kesuksesan gitu ya. Terus kita sama sekali nggak lihat bagian gedenya yang gagal atau tenggelam di bawah. Taleb kan kasih gambaran kuburan penuh penyair gagal, pengusaha bangkrut. Cerita mereka nggak kedengeran sama sekali. Lenyap aja gitu. Kita cuma disuguhi yang bagus-bagusnya aja. Nah, tepat sekali. Pas banget. Bias ini punya dua akibat utama nih. Pertama, kita jadi cenderung meremehkan peran keberuntungan dalam setiap kesuksesan. Kedua, dan ini yang mungkin lebih bahaya ya, kita jadi salah menilai risiko yang sebenarnya ada. Gitu. Nah, disinilah hubungan sama tokoh kayak Casanova itu jadi relevan banget, seperti yang diulas di sumber kita. Casanova. Sang petualang legendaris abad 18 itu kan. Yang ceritanya penuh liku-liku dan dia selalu lolos dari bahaya maut. Kenapa ya Taleb milih dia sebagai contoh utama di bab ini? Apa cuma karena dia beruntung banget? Justru itu poinnya. Karena keberuntungannya yang kelihatan luar biasa itu, Casanova jadi contoh sempurna gimana bukti bisu bekerja. Kita tuh terpaku pada fakta bahwa dia selamat. Dia berhasil nulis memoarnya yang terkenal itu. Akibatnya, ya seperti yang dijelasin Taleb, kita lihat ke belakang terus mikir, mungkin situasinya nggak sebahaya itu kali ya. Padahal, iya kan, banyak orang lain di situasi yang mirip dia, mungkin nggak seberuntung itu. Nah, mereka inilah bukti bisu yang nggak pernah kita dengar ceritanya. Oh, ini yang kemudian menciptakan apa yang Taleb sebut ilusi stabilitas, gitu ya. Karena kita cuma lihat para penyintas yang selamat, kita jadi keliru mikir kalau sistem atau situasinya ya emang stabil atau nggak terlalu berisiko. Wah, ini menipu banget ya. Jangan-jangan kita sendiri pun contohnya. Taleb kan cerita dia sendiri selamat dari tifus karena kebetulan antibiotik baru ditemukan waktu itu. Persis. Betul sekali. Keberadaan kita saat ini, Anda yang lagi dengerin ini, saya juga, kita semua ini kan sebenarnya produk dari serangkaian keberuntungan. Selamat dari penyakit yang dulu mungkin mematikan, terus kita hidup di era yang, ya untungnya belum ada perang dunia skala besar baru-baru ini. Kita cenderung lupa betapa rapuhnya eksistensi kita ini karena kita cuma lihat hasil akhirnya. Ya kita ada di sini sekarang. Kita ini bukti yang terlihat. Sementara lautan kemungkinan lain di mana kita gagal itu jadi bisu. Terus, nah gimana ini berlaku buat kehidupan Anda sehari-hari? Nah, ini nih pertanyaan pentingnya. Kalau gitu apa sih implikasi nyata dari memahami konsep bukti bisu ini buat Anda semua, para pendengar? Kenapa ini bukan cuma konsep filosofi saja, tapi punya dampak praktis gitu? Dampaknya, wah, bisa dibilang besar sekali. Bias ini tuh ngaruh ke cara Anda menilai kesuksesan orang lain dan juga ya kesuksesan Anda sendiri. Coba deh pikirin, berapa persen sih dari kisah sukses yang Anda kagumi itu murni karena kehebatan orangnya? Dan berapa persen karena faktor keberuntungan yang nggak kelihatan? Itu kan jadi pertanyaan ya. Lebih jauh lagi, ini ngaruh ke keputusan Anda yang ada resikonya. Misalnya pas milih jalur karir, investasi, atau bahkan pasangan hidup. Apa Anda milih cuma berdasarkan contoh sukses yang kelihatan aja, sambil mengabaikan data kegagalan yang tersembunyi? Saya jadi kepikiran, misalnya kayak kita lihat influencer gaya hidup mewah di medsos gitu. Kita kan cuma lihat hasil akhirnya aja ya, yang keren-keren. Tanpa tahu mungkin ada ribuan orang lain yang nyoba jalan yang sama dan gagal total. Cerita kegagalan mereka kan nggak pernah muncul, nggak viral. Ini benar-benar bisa ngubah cara kita lihat peluang dan resiko ya. Kita jadi perlu lebih,
skeptis mungkin ya, bahkan sama kisah inspiratif sekalipun. Tentu saja, skeptis yang sehat itu penting. Jadi, inti pelajaran dari penjelajahan kita bareng Casanova dan konsep bukti bisu ini sebenarnya sederhana tapi dalam. Intinya adalah selalu latih diri Anda untuk bertanya, oke, informasi apa nih yang nggak saya lihat di sini? Cerita siapa aja yang nggak sampai ke telinga saya? Gitu. Ini bukan berarti jadi sinis ya, tapi lebih ke arah gimana ya, mengembangkan radar gitu untuk yang tak terlihat. Jadi pengingat yang kuat lah, biar nggak gampang ketipu sama narasi yang kelihatannya bagus, tapi sebenarnya nggak lengkap. Benar. Kesadaran akan bukti bisu ini adalah pertahanan pertama kita melawan apa yang Taleb sebut tertipu oleh keacakan. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan ini deh. Dalam aspek kehidupan Anda yang mungkin karir, kesehatan, hubungan, atau cara Anda memahami berita sehari-hari, Anda mungkin tanpa sadar cuma dengerin para Casanova aja. Para penyintas yang beruntung itu, dan secara nggak sengaja mengabaikan samudra bukti bisu yang diam tapi signifikan. Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya ya.